Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Yoel Budianto. Selamat pagi dan shalom sahabat Kristus yang setia. Sebelum memulai persekutuan doa pagi saat ini, saya mengajak kita untuk mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Jikalau kami boleh bangun pagi ini dengan penuh kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan pada hari ini. Tuhan, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami, kiranya Tuhan, firman Tuhan yang sama-sama kami akan renungkan dan dengarkan ini boleh menjadi pedoman, boleh menjadi petunjuk hidup kami di dalam kami mengawali seluruh langkah kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sahabat, setiap kita pasti punya dan suka merencanakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita.
Sebagai contoh, pagi ini kita bangun, kita merencanakan apa saja yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Mungkin ada di antara sahabat yang akan pergi berolahraga. Ada juga yang berencana akan ada jadwal meeting pada hari ini. Ada juga rencana untuk dinner bersama dengan keluarga dan rencana-rencana lainnya. Kita selalu punya rencana dan manusia punya banyak rencana di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Amsal mengatakan banyaklah rencana di hati manusia. Namun rancangan seperti apakah yang ada di dalam hati manusia? Rencana yang ada di dalam hati manusia itu telah rusak oleh dosa. Dalam bahasa asli Ibrani, hati itu berarti lab yang berarti pusat kehidupan manusia. Manusia merencanakan dalam hati yang mengontrol dan yang menjadi pusat kehidupannya. Pertanyaannya, salahkah ketika kita merencanakan kehidupan kita sendiri? Jawabannya tidak salah. Namun tergantung. Jika sahabat merencanakan yang jahat, sudah pasti salah dan tidak berkenan dengan buat Tuhan. Sahabat, perlu kita ingat, natur kita sebagai manusia, sejak apa yang terjadi di dalam Kejadian 3, kita adalah manusia berdosa. Sehingga setelah peristiwa kejatuhan itu, hati kita itu sudah rusak total. Hati yang menjadi pusat atau kontrol kehidupan kita itu sudah mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, ketika hati menjadi rusak, maka seringkali rancangan kita belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya Amsal mengatakan manusia merancang, tetapi kehendak Tuhan yang terlaksana. Pertanyaannya, rancangan Tuhan itu seperti apa? Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan senantiasa merancangkan shalom damai sejahtera itu dalam kehidupan manusia. Hal ini sudah ada bahkan dalam kisah penciptaan manusia. Tuhan kasih shalom. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap memberikan kasih damai sejahtera shalom itu melalui Yesus Kristus. Kehadiran Yesus Kristus di kayu salib telah membuat kita lepas dari dosa itu. Rancangan Tuhan dalam kehidupan manusia adalah rancangan yang mendatangkan shalom. Rancangan Tuhan dalam kehidupan manusia bukanlah rancangan yang mendatangkan yang jahat. Rancangan Tuhan dalam kehidupan manusia mendatangkan shalom, mendatangkan masa depan dan harapan. Sahabat Kristus, maukah kita menyerahkan semua rencana kita kepada Allah dan membiarkan kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita? Sahabat, setiap kali kita dapat merancangkan hidup kita, namun bawalah rencana-rencana itu, rancangan-rancangan itu kepada Allah dengan kesadaran bahwa rencana Tuhanlah yang terjadi. Sebab apa? Sebab rencana Tuhan adalah rencana shalom, damai sejahtera itu. Yesus Kristus pun memberikan keteladanannya tak kala ia berdoa di dalam pergumulannya di Taman Getsemani. Yesus berkata, janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau atau Bapa kehendaki. Kiranya ini menjadi doa kita tak kala kita membawa rencana-rencana kita, rancangan-rancangan kita kepada Tuhan. Dan biarlah rancangan Tuhan yang terjadi, sebab rancangan Tuhan ialah rancangan damai sejahtera. Amin. Sahabat Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, boleh menyadarkan kami bahwa tak kala kami membawa rencana-rencana kami itu kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang berkehendak dan kehendak Tuhan lain jadi atas setiap rencana kami. Karena kami percaya rencana-rencana Tuhan ialah rencana damai sejahtera. Tuhan, ajar kami untuk boleh bersandar kepada firman Tuhan ini.
Tuhan, kami juga berdoa untuk kepada pemerintahan bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, pengetahuan kepada bangsa dan pemerintahan kami, secara khusus Presiden dan beserta wakil-wakil rakyat dan beserta jajaran para menteri pun, di dalam boleh setiap mengambil keputusan yang ada, baik menangani masalah pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kehendak Tuhan saja yang jadi. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan di GKI Tumapel, baik mereka yang mungkin mengalami sakit, mengalami pergumulan hidup, mengalami masalah keluarga, pekerjaan, studi. Kiranya Tuhan yang terus menuntun kehidupan iman mereka. Mereka tetap boleh bersandar kepada Tuhan. Mereka tetap boleh berjalan setia dengan Tuhan. Sekalipun ada kerikil-kerikil, ada badai pergumulan yang ada. Kiranya mereka tetap memiliki iman yang bersandar kepada Tuhan. Kiranya di dalam menjalani kehidupan ini, mereka tetap boleh memandang kepada Tuhan. Dan ketika mereka melalui itu semua, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Tumapel. Tuhan, kiranya melalui gereja ini, pelayanan-pelayanan ada, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati gereja ini Tuhan, menjadi terus saluran berkat bagi Kota Malang, bagi Jawa Timur, bahkan bagi Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, kiranya Tuhan boleh menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Demi nama Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.